Halo teman-teman, balik lagi sama aku Miftah di channel Lovey Bake. Kali ini aku mau bikin dirty chocolate bun. Cemilan ini lagi berseliweran banget di timeline aku, jadi kali ini aku mau bikin juga tapi dengan versi aku. Bikinnya gampang banget, ini aku bikinnya itu tanpa ulen, dan untuk teksturnya ini tuh lembut banget ya teman-teman. Tanpa berlama-lama, kalau kalian penasaran apa aja bahannya dan gimana cara bikinnya, tonton terus videonya sampai habis. Pertama kita siapin dulu bahan-bahannya. Nah, ini dia untuk bahan-bahannya, dan untuk detailnya aku bakalan cantumin di description box. Masukkan 130 ml susu cair, 45 gram gula, 5 gram ragi instan. Nah, ini kita aduk sampai gulanya itu larut. Kalau udah, masukkan 300 gram tepung terigu protein tinggi, pasta coklat. Nah, ini untuk pasta coklatnya itu 20 gram coklat bubuk ditambah dengan 7 sendok makan air panas, 1 butir telur, 1/4 sendok teh bread improver, 1/4 sendok teh garam, dan 45 gram margarin leleh. Ini kita aduk sampai semua bahan menyatu dan tercampur rata. Untuk pasta coklatnya tadi emang sengaja aku larutin dulu pakai air panas biar nanti kalau di mix gini lebih mudah menyatu dan nggak bergerindil ya teman-teman. Nah, ini udah tercampur rata, tutup dengan cling wrap. Kemudian resting selama 20 menit. Nah, ini setelah 20 menit, tarik lipat adonan hingga 10 kali. Nah, kalau udah, kita tutup kembali dengan plastik wrap dan resting kembali selama 1 jam. Nah, ini setelah 1 jam adonannya sudah mengembang ya teman-teman, kita kempeskan. Lalu pindahkan ke alas kerja. Nah, ini adonannya kita lipat lalu bulatkan. Kemudian bagi jadi 12 bagian. Kalau mau lebih rata besarannya boleh ditimbang dulu ya. Nah, kalau udah, kita lipat dan bulatkan adonan, kemudian di rounding sebentar. Untuk bagian bawah yang gak rapi, kita rapiin lagi. Nah, ini udah, lanjut kita rounding lagi. Ini udah selesai aku bulat dan rounding. Ini kita resting selama 15 menit. Nah, ini setelah 15 menit, gilas melebar, kemudian isi dengan selai coklat. Nah, ini kita isi selai coklat secukupnya ya teman-teman.
Kalau udah, kita seal adonan. Nah, kalau udah, kita letakkan ke dalam cup. Ini aku pakai cup ukuran 7 cm ya. Kita lanjutkan menggilas dan mengisi adonan sampai selesai. Kemudian proofing adonan selama 40 menit. Nah, ini setelah 40 menit kita oles bagian atasnya dengan susu full cream. Nah, ini udah selesai aku oles semuanya, adonannya siap untuk dipanggang. Panggang selama 20 hingga 25 menit dengan api sedang. Ini dia, coklat bannya udah mateng. Terakhir, siapkan topping coklat. Ini topping coklatnya itu dari 2 sendok makan glaze ditambah dengan 100 gram creamer dan secukupnya susu cair ya. Kalau kalian suka manis boleh pakai full glaze. Nah, ini kita oles bagian atasnya dengan topping secukupnya ya. Terakhir, biar makin cantik, kita kasih taburan bubuk coklat. Nah, ini dia dirty coklat bunnya udah jadi. Bikinnya gampang banget tanpa ulen, tapi rotinya ini jadinya lembut banget. Manisnya menurut aku ini manisnya pas banget ya teman-teman, karena aku pakai toppingnya itu glaze dicampur dengan creamer. Ini creamernya kan plain ya teman-teman, jadi rasanya nggak terlalu manis. Dengan tampilan yang cantik kayak gini, ini bisa banget buat dijadikan ide jualan ya. Atau kalau kalian nggak mau buat jualan, buat cemilan sore atau buat temen ngopi juga bisa banget. Bisa dilihat, ini tuh lembut banget ya teman-teman. Gimana, kalian tertarik buat bikin juga? Yuk bikin juga di rumah. Jangan lupa komen di bawah ya kalau kalian udah di cook. Halo teman-teman, balik lagi sama aku Miftah di channel Lovey Bake. Kali ini aku mau bikin cinnamon roll. Tanpa ulen, bikinnya gampang banget. Yang pasti hasilnya itu super lembut, dan ini tuh aku pakai toppingnya itu glaze ya teman-teman. Jadi lebih praktis, tapi rasanya juga enak. Kalau kalian penasaran apa aja bahannya dan gimana cara bikinnya, tonton terus videonya sampai habis. Pertama kita bakalan bikin isian gulanya dulu. Masukkan 55 gram butter,
80 gram brown sugar, setengah sendok teh garam, 2 sendok teh bubuk kayu manis. Nah, ini kita aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau udah rata kayak gini, kita sisihkan dahulu. Lanjut, kita bikin adonan dough-nya. Nah, ini untuk bahan-bahannya. Masukkan 300 gram tepung terigu protein tinggi, 40 gram gula, 5 gram ragi instan, 1/4 sendok teh garam, 1 butir telur, 130 ml susu full cream. Nah, ini aku masukinnya secara bertahap ya teman-teman. Terakhir masukkan 45 gram margarin leleh. Aduk sampai adonan menyatu dan tercampur rata. Nah, kalau sudah agak menyatu kayak gini, masukkan sisa susunya tadi, aduk kembali sampai tercampur rata. Nah, kalau udah kayak gini, lanjut ulen sebentar menggunakan tangan. Nah, ini udah tercampur rata. Tutup dengan cling wrap dan resting selama 20 menit. Setelah 20 menit, tarik lipat adonan kurang lebih sebanyak 10 kali. Kalau udah, tutup dan resting kembali selama 1 jam. Nah, ini setelah 1 jam adonannya udah mengembang. Kita kempeskan adonannya dan pindahkan ke alas kerja. Kemudian gilas adonan hingga melebar dan memanjang. Lebar segini udah cukup.
Nah, ini kita isi dengan adonan gula yang udah kita buat di awal. Kita ratakan hingga seluruh bagian adonan. Kemudian kita gulung adonannya secara perlahan seperti ini. Kalau udah, kita rapatkan bagian sisi ujung adonan seperti ini, dicubit-cubit. Kemudian potong menggunakan benang atau kalau nggak ada boleh dengan pisau ya. Kemudian letakkan ke dalam cup atau di dalam loyang juga boleh. Ini aku pakai cup ukuran 8 cm ya. Potong jadi 9 bagian. Nah, ini udah selesai aku potong semuanya dan udah masuk ke dalam cup. Nah, ini sedikit dirata-ratain gini ya, biar nanti kalau ngembang itu dia jadinya lebih cantik dan lebih rata. Nah, ini kita proofing selama 40 menit. Ini aku proofingnya di dalam oven yang belum nyala ya. Setelah 40 menit, adonan siap untuk dipanggang. Panggang selama 20 menit di api sedang. Ini dia cinnamon rollnya udah matang. Hasilnya cantik, ini tinggal dikasih topping aja. Lanjut beri topping glaze sesuai selera. Kalau kalian mau pakai cheese frosting juga boleh banget. Ini aku pilih yang gampang aja. Dan kebetulan di rumah lagi banyak stok glaze, jadi aku pakai glaze aja. Oh iya, kalau kalian mau pakai topping glaze kayak aku, olesnya tipis aja ya, biar jadinya itu nggak kemanisan. Terakhir, biar makin cantik, tambahkan crumble dan coklat bubuk. Oh iya, ini untuk glaze-nya aku pakai rasa coklat, tiramisu, sama apukat ya. Nah, ini dia cinnamon rollnya udah jadi. Bikinnya gampang banget tanpa ulen, tapi hasil rotinya itu lembut banget. Ditambah dengan topping glaze, ini benar-benar ternyata enak banget ya. Cinnamon roll dikasih topping glaze kayak gini. Dengan tampilan yang cantik kayak gini, kalian bisa jadikan cinnamon roll ini jadi ide jualan ya teman-teman. Gimana, kalian tertarik buat bikin juga? Yuk bikin juga di rumah. Kalau kalian udah recook, jangan lupa komen di bawah ya.
Halo teman-teman, balik lagi sama aku Miftah di channel Lovebake. Kali ini aku bakalan bikin strawberry cheese crumble. Biasanya ini pakai blueberry karena blueberry itu harganya lumayan mahal dan agak susah buat didapat. Jadi aku pakai strawberry aja yang lebih affordable dan mudah didapat. Rotinya empuk, gurih karena pakai crumble di atasnya. Dan ini aku bikinnya tanpa ulen dan tanpa mixer. Tanpa berlama-lama, kalau kalian penasaran apa aja bahannya dan gimana cara bikinnya, tonton terus videonya sampai habis. Pertama aku bakalan bikin crumble-nya dulu. Masukkan 50 gram tepung terigu protein rendah, 30 gram gula halus, 25 gram butter atau margarin dingin. Di sini aku pakai butter blend ya, dan tambahkan sedikit pasta vanila biar makin wangi. Ini kita ratakan sampai membentuk crumble. Di sini aku ratainnya pakai garpu. Kita ratain aja terus sampai teksturnya jadi kayak gini. Kemudian simpan di chiller dulu sebelum digunakan. Lanjut bikin adonan rotinya. Ini dia untuk bahan-bahannya. Untuk detailnya aku bakalan cantumin di description box. Masukkan 300 gram tepung terigu protein tinggi, 40 gram gula, 5 gram ragi instan, 1 butir telur, 130 ml susu full cream, seperempat sendok teh garam, dan 45 gram margarin leleh atau butter leleh. Habis itu aduk sampai adonan menyatu. Karena di sini aku tanpa ulen, jadi prosesnya bakalan sedikit lebih panjang karena banyak restingnya. Nah, kalau udah mulai susah buat diaduk, ini kita aduk pakai tangan ya. Kita uleni sebentar sampai adonannya benar-benar menyatu dan sedikit kalis ya. Nggak perlu lama banget, ulennya sebentar aja, karena ini bentuk adonannya itu belum benar-benar menyatu ya. Kayak gini udah cukup, kemudian tutup pakai plastik wrap atau pakai kain, kemudian resting selama 20 menit. Sambil nunggu adonannya di resting, aku bakalan bikin isian cream cheese-nya. Di dalam mangkok ini udah ada 175 gram cream cheese. Di sini aku masukkan 30 gram gula halus dan 30 ml susu full cream. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Di sini aku aduknya pakai spatula, kalau teman-teman mau pakai mixer juga boleh. Untuk isian cream cheese-nya udah tercampur rata, kemudian kita bakalan pindahkan ke dalam piping bag. Ini udah aku pindahin ke dalam piping bag, kita sisihkan dahulu. Kita balik lagi ke adonan rotinya. Nah, ini udah 20 menit ya. Kita tarik lipat adonannya sebanyak kurang lebih 10 kali. Setelah proses stretch and fold, ini kita tutup dan resting kembali selama 1 jam.
Setelah 1 jam adonannya udah mengembang 2 kali lipat. Ini kita buka dan kempeskan adonannya, kemudian pindahkan ke alas kerja. Adonannya di rounding sebentar. Kemudian aku bakalan bagi adonannya masing-masing beratnya 50 gram. Semua adonannya sudah selesai ditimbang. Ini aku lipat kemudian rounding sampai adonannya jadi bulat dan nggak ada udara lagi. Untuk bagian belakangnya aku rapiin kayak gini. Lanjut rounding sampai adonannya habis. Setelah semuanya selesai di rounding, ini kita resting selama 15 menit. Setelah 15 menit adonannya udah sedikit mengembang. Di sini aku bakalan kempeskan adonannya dan bentuk adonannya jadi bulat. Nah, jadinya kayak gini, kempes tapi adonannya tetap bulat ya. Lanjut kita kempesin semua adonannya. Oh iya, jangan lupa beri jarak antara adonan ya, karena dia bakalan ngembang. Di sini aku terlalu dempet atau terlalu mepet ya. Jadi nantinya ini aku bakalan gunting baking papernya dan dipisahin biar gak nempel. Kalau udah, ini kita resting terakhir selama 20 menit. Setelah 20 menit adonannya udah sedikit mengembang. Di sini aku bakalan kempeskan bagian tengah atau bikin lubang di bagian tengahnya buat isi cream cheese. Pakai cetakan, pakai gelas, pakai apa aja yang bisa buat lubangin bagian tengahnya ya. Kemudian biar bagian tengahnya itu nggak ikut naik atau nggak ikut ngembang, ini kita tusuk dengan garpu. Setelah semuanya selesai, proofing adonan selama 30 menit. Setelah 30 menit adonannya udah sedikit mengembang. Proofingnya jangan terlalu lama biar jadinya adonannya tuh nggak terlalu ngembang banget, karena ini tipe rotinya itu roti yang datar gitu ya. Sebelum isi cream cheese, di sini aku oles bagian pinggirannya dengan campuran kuning telur dan susu. Untuk takarannya di sini aku pakai 1 kuning telur ditambah dengan 1 sendok makan susu. Kalau udah, isi bagian dalamnya ini dengan cream cheese. Kemudian taburi crumble secukupnya, atau kalau mau banyak juga boleh. Ini yang bikin rasa rotinya beda dan lebih gurih ya teman-teman, crumble-nya ini. Terakhir, beri buah stroberi di bagian tengahnya. Di sini aku pakai 2 stroberi utuh. Semua rotinya beres dikasih stroberi, ini siap untuk dipanggang. Panggang selama 30 menit dengan api sedang atau sesuaikan dengan oven masing-masing.
Strawberry cheese crumble-nya udah matang, ini kita tunggu sampai agak dingin dulu baru kemudian disajikan ya. Nah ini dia strawberry cheese crumble-nya udah jadi. Beneran ini tuh enak banget, rotinya gurih karena ada crumble bagian atasnya, ditambah dengan cream cheese bagian tengah dan manis asemnya strawberry. Bener-bener ini tuh enak banget. Ini salah satu roti favorit aku. Bikinnya tanpa ulen, karena di sini tanpa ulen jadi prosesnya jadi sedikit lebih panjang, tapi worth it banget, bisa ditinggal ngapa-ngapain ya. Tampilan cantik ala bakery dan rasanya udah pasti enak banget. Yuk bikin juga di rumah. Kalau kalian udah dariku, jangan lupa komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton videoku sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Semoga bermanfaat. See you in my next video. Bye bye.